Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama majelis gereja kita kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap warga jemaat dan pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan mensyukuri 50 tahun sending HKBP di Pulau Rupat. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Melalui Biro Sending HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Rupat, sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kiranya dengan mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Rupat, Huria Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi buku Endo nomor 135 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih,
Kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 8. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya.
Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maesea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus menjemput
penyertaan Tuhan dalam perjalanan pemberitaan Injil di Pulau Rupat. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh SL Pakpahan, PB Marbun, dan P. Siahaan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akit terjalin dengan baik dan membutuhkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan. Atas keinginan tersebut, maka SL Pakpahan melalui Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi sending HKBP. Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu maka Pulau Rupat mendapat pelayanan sending HKBP. Sejarah Injil masuk hutan ayu. Pada tanggal 7 April 1969, DS Karitonga sebagai Ketua Sending HKBP bersama Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di HKBP Duri beserta guru Marolop Silitonga tiba di daerah hutan ayu. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei 1969, HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pekabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka tanggal 28 November 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Rupat oleh Departemen Sending HKBP. Dan sejak itu gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi peribadatan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1987 diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di hutan ayu. Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Penginjilan di Sungai Bantal. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober 1971, berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember 1971, diadakan baptisan kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Penginjilan di Sungai Carok. Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu pada tanggal 28 November 1971. Jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun pada tahun 1978, gereja dibangun di Sungai Carok dengan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Penginjilan di Sungai Raya. Pada tahun 1969, pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan.
Pelayan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sending HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidik merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga masyarakat meminta Guru M. Tambun untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga secara bersama-sama mereka membangun gedung sekolah yang sangat sederhana. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Penginjilan di Kuala Simpur. Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian, dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut, yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1983 di Gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Namun pada tahun 1984, tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis beserta keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus 1985, gedung gereja HKBP Sending Kuala Simpur dibangun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdirinya pos pekabaran Injil di Gunap. Pos pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990, dilayani oleh Pendeta Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei 1991, dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 1991. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Keadaan terkini pelayanan Sending di Pulau Rupat. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengolahan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Harapan kita setelah 50 tahun Sending di Pulau Rupat. Biro Sending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan Sending akan ditingkatkan melalui pembangunan Sending Station dalam rangka setelah 50 tahun Sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan, peningkatan ekonomi kerakyatan, serta pertanian selaras alam. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sebentar kita perhatikan warta jemaat kita minggu ini. Kami mulai dari 1.1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias, yang dimaksud dengan Yesus do hagogok ni hatai, Yesus penggenapan firman Tuhan. 1-2 ibadah minggu kita bisa cermati dan kita lakukan tentang PPKM, prokes kesehatan kita karena COVID belum berakhir. Kita lakukanlah dengan tertib dan disiplin. 1-3 ulang tahun ke-50 penginjilan HKBP di Pulau Rupat. Hari ini Minggu 23 Januari 2022 adalah perayaan mensyukuri ulang tahun ke-50 penginjilan di Pulau Rupat. Sehubungan dengan itu, kita menggunakan acara khusus dari kantor pusat HKBP. 1.4 persembahan ke depan. Sehubungan dengan syukuran 50 tahun penginjilan Pulau Rupat, maka pada kebaktian kita hari ini, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan yang akan kita berikan ke pelayanan sending Pulau Rupat dalam rangka mensyukuri 50 tahun penginjilan Pulau Rupat. 1.5 Perjamita tamu. Hari ini Minggu 23 Januari 2022 yang berkhotbah di ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta B. Pasaribu STH dari GKPI Jalan Ciliwung. Kita ucapkan terima kasih atas pelayanannya. 1.6 Ramah Tamah Sintua Purna Bakti atau pensiun. Sehubungan dengan Purna Bakti Sintua H. Hutagalung dari WIK 8, maka acara Ramah Tamah Parhalado dengan Sintua M. Hutagalung Boru Gultom dan keluarga akan dilaksanakan hari Selasa 25 Januari 2022 setelah sermon Parhalado. 1.7 Pembelajaran pendidikan agama Kristen boleh kita cermati. 1.8 Kegiatan kategorial seksi perempuan di HKBP Bandung Timur. Hari Kamis 27 Januari 2022 akan dilaksanakan ibadah syukuran awal tahun seksi perempuan bertempat di gereja ini mulai pukul 13 WIB. Hari Jumat 28 Januari 2022 akan dilaksanakan acara kebersamaan seksi perempuan bertempat di Ciater. Hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 15 WIB akan dilaksanakan persekutuan perempuan distrik 18 Jabar Tendie. 1.9 boleh kita cermati. 1.10 Bonataun Distrik 18 Jabar Tendie. Hari Selasa 24 Januari 2022
pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Resort Cimahi, Singamangaraja akan dilaksanakan Bonataun Distrik 18 Jabar Tendie. Pendeta resort, pendeta fungsional, dan diakones beserta 1 orang utusan Prahlado, 1 orang utusan Ama, 1 orang utusan Ina, 1 orang utusan Neposo akan menghadirinya. Kita doakan supaya acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. 1.11 Gerakan Peduli Dana Pensiun HKBP boleh kita cermati. 2. Warta pemberkatan nikah. 2.1 Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Yonatan Pangaribuan, putra Bapak Pendeta Sergius Pangaribuan almarhum, Ibu Rumondang Boru Simangunsong, Jemaat HKBP Srengseng Sawah Resort Srengseng, dengan Saudari Loni Novia Amelia Boru Manurung, putri Bapak S. Manurung, Ibu B.C. Boru Pardede, dari Jalan Pesantren, Jemaat HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 22 Januari 2022 di HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Februari 2022 bertempat di HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur pukul 8.30 WIB. 2.2 Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Fem Rosefat Mangasa Pasaribu, putra Bapak R. Pasaribu almarhum, Ibu N. Borusiagian, Jemaat HKBP Bengkulu, Resort Bengkulu, dengan Saudari Kathleen Ivana Rotua Alviola Boru Panggabean, putri Bapak Mangapul R. Panggabean, Ibu Heni Y. Boru Samosir, dari Jalan Merdeka Kompleks Seskuat Bandung. Jemaat HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 15 Januari 2022 di HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 29 Januari 2022 bertempat di HKBP Bengkulu, Resort Bengkulu. 3. Warta jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 Januari sampai 29 Januari 2022 sebanyak 92 orang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Seperti firman Tuhan menyatakan, di tangan siamun do gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Warta keuangan boleh kita cermati. Bila ada di antara keuangan kita yang kurang pas, boleh kita menghukumi WIK kita masing-masing atau bisa langsung ke kantor gereja kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sai rumah kita tujuh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, adapun renungan firman Tuhan pada pagi ini, Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 21, itulah yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini. Saya akan membacakan Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersyukur dari urut-urutan tata ibadah kita tadi, kita gereja HKBP sudah melakukan pelayanan sending, khususnya ke Pulau Rupat, dan sudah 50 tahun pelayanan pekabaran Injil terjadi di Pulau Rupat dan sekitarnya. Puji nama Tuhan, bahwa banyak dari saudara-saudara kita di Pulau Rupat yang sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Pada esensinya gereja itu adalah aktanya pekabaran Injil, atau sending itu merupakan esensi daripada gerakan gereja. Gereja tidak boleh menjadi pasif, orang-orang Kristen tidak boleh diam saja, karena berita kesukaan, berita keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, maka gereja atau orang-orang percaya yang ada di dalam gereja kita ini sepatutnya adalah orang-orang yang berpekabaran Injil. Dan gereja kita sendiri pun juga sudah berumur cukup 50 tahun ke atas lebih. Dan ini sepatutnya, atau mungkin kita perlu mengingat kembali, kita pikirkan bagaimana sebetulnya gerakan pekabaran Injil di dalam gereja kita. Firman Tuhan pada pagi ini jelas menceritakan atau menjabarkan tentang Yesus Kristus sebagai penggenapan firman Tuhan. Yesus Kristus sebagai penggenapan nubuatan dari seluruh berita perjanjian lama. Maka tema renungan kita adalah Yesus penggenapan firman Tuhan. Dan apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Demikianlah sebetulnya tujuan daripada firman Tuhan ini adalah supaya kita memahami bahwa nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama diarahkan dan ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam Kristus Yesus ada keselamatan, dan itulah yang menjadi harapan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada dua hal yang patut kita renungkan di pagi hari ini. Yang pertama adalah penggenapan di waktu sekarang. Sebetulnya Amang-Inang dalam perjanjian lama itu diceritakan atau dinubuatkan banyak hal tentang kehadiran Kristus atau Mesias. Ada simbol-simbol, kemudian ada gambar-gambar, ibadah kurban, pribadi-pribadi yang semuanya mengarah kepada Mesias atau kepada Kristus. Ada ibadah kurban di bait Allah yang semuanya ditujukan kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian ada domba Paskah pada waktu penyembelihan di Mesir, di mana ketika malaikat maut itu datang, maka setiap anak sulung orang Israel itu diselamatkan, sedangkan anak sulung Mesir akhirnya mati. Ini menggambarkan tentang kuasa darah Kristus yang melindungi dari kematian. Kemudian juga kalau kita membaca Yesaya pasal 9 ayat yang kelima,
itu dijelaskan tentang adanya seorang anak yang lahir. Penatapan Yesaya adalah melihat sampai 700 tahun ke depan bahwa anak tersebut adalah seorang Mesias. Dan juga ada banyak hal nubuatan yang berbicara tentang kedatangan Mesias atau Sang Juru Selamat. Nubuat diberitakan dan orang Israel diberikan harapan tentang masa depan mereka di mana Mesias akan datang. Lukas mencatat bahwa Yesus mengutip Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Nabi Yesaya sendiri mengatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Tuhan, dan Roh Tuhan hinggap kepada seorang hamba Tuhan itu. Nabi melihat 700 tahun sebelum Yesus lahir, dan itu terjadi dalam pelayanan Nabi di tengah-tengah bangsa Israel, di mana mereka melakukan perbuatan yang menyimpang ataupun meninggalkan Tuhan. Lukas mencatat bahwa nubuat Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 ini telah digenapi oleh kehadiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan diurapi oleh kuasa Roh Kudus pada waktu ia dibaptis di Sungai Yordan. Inilah yang mau dijabarkan oleh penulis Injil Lukas, bahwa nubuatan di dalam perjanjian lama di ratusan atau ribuan tahun yang lalu sekarang telah digenapi melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah Sungai Yordan dan juga di tengah-tengah sinagog di kota Nazaret pada waktu itu. Yesus yang disebut dengan Kristus, Kristos dalam bahasa Yunani, yang artinya yang diurapi. Segala nubuat dalam perjanjian lama sekarang digenapi di dalam pribadi Kristus, yang berarti Kristus Raja Penyelamat itu sekarang sudah hadir di tengah-tengah umat manusia, termasuk di tengah-tengah kehidupan kita sebagai Raja Penyelamat. Rupanya tidak ada dinasti dari Raja Daud, keturunan Raja Daud, tidak ada lagi yang bisa menjadi pemimpin atau penyelamat umatnya. Tetapi Yesus datang sebagai Raja Penyelamat, dan dia diurapi oleh Allah dalam kuasa Roh Kudus, menunjukkan bahwa Allah telah memilih dia untuk menjadi Raja Penyelamat, untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita dari kuasa dosa maupun dari kematian yang kekal. Nubuat ini berbicara tentang seorang pribadi, ada seorang Mesias yang menjadi harapan dan menjadi tumpuan keselamatan. Nubuat itu berbicara tentang masa lalu yang mana Allah berbicara ke tengah-tengah umat Israel supaya kita juga memahami bahwa Allah telah menyiapkan seorang juru selamat, dan itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, dan itulah yang dinanti-nantikan oleh banyak orang di seluruh bangsa di muka bumi ini, termasuk juga kepada kita, bahwa akan datang dan sudah datang seorang Raja Penyelamat, dan ialah Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari kutuk kematian dosa maupun dari segala beban-beban masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus hadir di dunia sebagai Raja Penyelamat Mesias. Karena itu segala harapan manusia, termasuk juga segala harapan kita, harus ditumpukan kepadanya supaya kita menikmati dan memperoleh kebebasan dan penyelamatan. Apa yang dibicarakan dalam perjanjian lama dan diharapkan oleh orang Israel sudah menjadi fakta kenyataan. Dan inilah yang disebut dengan Minggu Epifanias, yang artinya penampakan Kristus kepada dunia. Bahwa sekarang bangsa-bangsa, termasuk juga kita yang ada di sini, termasuk juga orang-orang di kota Bandung ini, ada mempunyai satu harapan yang pasti dan jelas, bahwa keselamatan itu bisa mereka nikmati, alami, dan mereka rasakan. Bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengampunan dosa, ada pemulihan hidup, dan juga ada pembaharuan hidup, di mana saudara dan saya bisa memulai hidup yang baru dengan meninggalkan cara hidup yang lama, memperoleh pengampunan dosa, dan mempunyai kepastian tentang perjalanan hidup, dan memenangkan berbagai macam problem dan masalah bersama-sama dengan Tuhan. Amang inang dot sudin napo sebulung, bahwa orang-orang Kristen mempunyai satu keistimewaan di dalam perihal hubungannya dengan Yesus. Karena di dalam Yesus kita mempunyai kepastian pengampunan dosa. Kalau kita berangkat sejenak untuk melihat saudara-saudara tetangga kita, mereka tidak mempunyai kepastian tentang pengampunan dan keselamatan. Dan mereka meyakini apabila mereka mencium batu yang ada di tanah suci mereka, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi konsepnya berbeda. Konsep pengampunan dosa di dalam Yesus adalah siapa yang percaya kepada Raja Penyelamat itu, maka dia memperoleh pengampunan dosa.
Sedangkan di tengah-tengah saudara-saudara kita yang lain, siapa yang mencium batu ataupun yang menyembah kepada batu ataupun juga yang percaya kepada sesuatu yang bukan Tuhan, mereka memperoleh pengampunan dosa. Dan itulah sebabnya mereka menolak tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, karena mereka meyakini batu di tanah suci mereka itu bisa mengampuni dosa, ataupun juga dengan upaya-upaya penyembahan dan ritual-ritual ibadah mereka bisa menikmati pengampunan dosa. Tetapi itu perbedaannya dengan kepercayaan kita orang Kristen. Kenapa demikian? Oleh karena memang bagi kita hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat yang bisa kita pegang dan yang dapat kita andalkan, karena dialah yang menjamin keselamatan hidup kita. Bukan materi, bukan diri kita, ataupun barang-barang, ataupun ritual-ritual itu yang meyakinkan kita tentang pengampunan dosa dan keselamatan. Hanya dialah amang-inang satu-satunya juru selamat yang bisa kita andalkan, dan itu ditawarkan kepada saudara dan saya tentang keselamatan itu. Dan setelah itu tidak ada lagi keselamatan di luar daripada Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya berita Injil itu harus secepatnya diberitakan. Orang Kristen atau gereja Kristen termasuk saudara dan saya tidak boleh berdiam diri di dalam gedung gereja ini ataupun di rumah-rumah kita dengan duduk tenang dan nyaman, dan tidak peduli kepada orang-orang lain di sekitar kita bahwa mereka sedang merintih dalam dosa dan kematian yang akan segera menelan kehidupan mereka. Apakah kita mau berpangku tangan dan berdiam diri saja menyaksikan saudara-saudara kita binasa? Itu sebabnya makanya orang Israel dari dulu sampai sekarang mengharap kapan Mesias akan dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sudah datang, Sang Juru Selamat sudah datang. Amanginang dot sudin apostol bulung, apakah kita mempercayai Yesus sebagai Raja dan Penyelamat kita? Dia sudah datang dan dia menampakkan diri melalui peristiwa Epifanias, dan dia menampakkan dirinya melalui pemberitaan firman di pagi hari ini, dan dia ingin menyelamatkan kita semua dari kematian yang kekal. Pertanyaannya seperti yang saya tanyakan tadi, apakah kita sebagai orang Kristen mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Yesus atau tidak? Atau memang kita sungguh-sungguh hidup kita itu sudah dikuasai oleh yang lain? Yang kedua, penggenapan secara rahmani. Dalam kitab ini Yesaya menjelaskan bahwa Mesias akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kemudian membebaskan orang-orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas, dan memberikan tahun rahmat atau tahun Yobel telah tiba. Kedatangan Kristus memberikan satu harapan, ada satu kelegaan dan sukacita. Kalau kita membaca secara garis besar Injil sinoptik, maka saudara bisa memperhatikan di situ orang yang menjamah Yesus, orang yang melihat Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan, berbondong-bondong datang untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan mereka mengalami kesembuhan dan mereka mengalami pemulihan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang mati bangkit, yang susah dihiburkan. Itulah setiap kali Mesias itu bertindak, dan setiap kali Kristus berbuat sesuatu kepada umat manusia, kepada orang-orang Israel pada waktu itu, maka kelepasan, pembebasan, keselamatan, kesembuhan, dan juga kebangkitan terjadi. Yesus hadir di dunia untuk memberitakan bahwa kabar gembira ini diberitakan kepada kita semua. Orang yang dihajar oleh dosanya, orang yang dihajar oleh kuasa gelap, orang yang dihajar dengan berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan, dapat mendengar kabar sukacita, dapat mendengar kabar gembira bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, Kristus atau Raja yang diurapi, yang dapat membebaskan mereka dari segala himpitan dan juga duka cita. Bila demikian, sebenarnya kabar gembira ini menjadi berita kesukaan bagi kita semua. Orang yang senang mendengar kabar gembira ini akan mempunyai semangat hidup, semangat juang, dan juga mempunyai suatu motivasi yang baru menghadapi tantangan masalah di dunia ini. Karena apa? Karena kabar baik itu membuat hati pikirannya menjadi baik. Selama ini mungkin kita dicekoki dengan berita-berita yang membuat kita menjadi stres dan tidak mengerti, tidak tahu, resah dan gelisah dan seterusnya.
Tetapi ketika kita mendengar kabar tentang Yesus Kristus, kabar baik itu, maka seluruh yang tidak baik itu bisa keluar dari dalam pikiran kita, dan yang baik itu masuk ke dalam diri kita, karena beritanya adalah berita gembira. Suatu good news yang diberikan oleh Kristus kepada kita, bahwa Dia mampu memimpin kita keluar dari berbagai macam masalah, menebus dosa, mengampuni kita, membebaskan kita dari beban-beban masalah. Kristus datang untuk membebaskan kita dari kuasa-kuasa setan yang membelenggu, merantai hidup kita. Banyak orang Kristen termasuk jemaat kita yang terbelenggu oleh kuasa gelap, mulai dari sejak kecil. Apakah itu melalui keluarga kita, orang lain, perdukunan, atau melalui budaya adat kita? Kita percaya kepada arwah-arwah nenek moyang, arwah orang mati, karena masih ada arwah orang mati di sekitar kita, di rumah kita. Kita percaya pada praktek-praktek okultisme. Kita dibelenggu dengan pornografi, percabulan, perzinahan, hawa nafsu. Kita dibelenggu juga dengan roh-roh perzinahan. Saya pernah mendengar amang-inang bahwa rupanya ada juga di tengah-tengah gereja bahwa suami-suami itu ya istilahnya tidak setia kepada istrinya, dan ketidaksetiaannya itu ya istilahnya dia dengan istri orang lain. Demikian juga istri orang lain juga dengan suami orang lain, dan itu ada di dalam gereja Kristen dengan alasan katanya pelayanan. Alasan pelayanan itu justru membuat mereka tidak setia kepada istri dan suami mereka. Ini namanya roh perzinahan. Ini namanya roh perzinahan yang ada di dalam gereja Kristen, dan itu ada di tengah-tengah orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, dibelenggu dengan roh perzinahan, dibelenggu dengan ketamakan, harta, kekuasaan, bahkan juga dengan obat-obat terlarang. Tetapi dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan, Ia datang dan Dia memberitakan pembebasan. Semua bentuk rantai tawanan dan ketertindasan dilepaskan, diputuskan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya jangan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kristen hanyalah agama kita. Itu yang sering kali terjadi, tetapi rohani hati pikiran kita ditawan oleh roh-roh setan, kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita mungkin berpikir bahwa dengan ibadah kita bisa menyelesaikan masalah roh-roh jahat ini. Itu semua sudah lewat, jimat sudah saya buang, dan segala mantra sudah saya buang. Tetapi tidak pernah dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Apakah bisa dengan demikian semua yang berhubungan dengan kuasa gelap itu lepas tanggal dari diri kita? Tidak. Saya akan rajin ke gereja, saya akan menjadi panitia, saya akan aktif dan juga turut ambil bagian dalam sumbangan-sumbangan di tengah-tengah gereja. Oh, tidak bisa. Tidak bisa kuasa gelap itu lepas begitu saja tanpa ada pengakuan kepada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Kalau kita mengakui dosa-dosa itu kepada Kristus, maka Dia akan datang dan melepaskan kita dari belenggu kuasa gelap itu. Ada juga orang-orang Kristen yang disesatkan oleh kepercayaan lain sehingga ia meninggalkan Tuhan. Mungkin juga tanpa kita sadari, ada mungkin di antara jemaat kita yang menjadi ateis oleh karena mungkin kekecewaan atau filsafat pengetahuan dunia ini. Ada juga saudara-saudara Kristen kita yang tersesat dengan sekte-sekte Kristen sesat tanpa disadari. Beberapa saudara-saudara kita sudah mengikuti sekte sesat, atau ia murtad dan pindah agama oleh karena hal-hal tertentu, atau dia tetap menjadi Kristen dengan agama Kristen tetapi hati pikirannya menjadi materialistis, menjadi konsumeris, ataupun juga humanis, hedonis dan sebagainya. Mata hatinya sudah dibutakan. Karena apa? Karena mereka tidak lagi berfokus kepada Kristus. Sepertinya gereja ini membosankan, sepertinya firman Tuhan membosankan. Akhirnya dia pergi dan meninggalkan Tuhan. Walaupun KTP-nya, walaupun namanya masih tercatat dalam gereja ini. Terhadap orang-orang seperti itulah, saudara-saudara, Kristus mengasihi mereka, ingin membukakan mata rohani mereka yang sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, yang telah dibutakan oleh roh-roh jahat sehingga mereka tidak melihat terang Injil. Padahal firman Tuhan sudah jelas bahwa Kristus adalah terang bagi kita, dan siapa yang percaya kepadanya pada pemberitaan firman Tuhan ini, maka diberikan kebebasan dan pengampunan dosa. Saya mau tekankan sesuai dengan 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat, bahwa gereja Kristen seharusnya saudara-saudara mendukung pekabaran Injil.
Mengapa demikian? Karena manusia itu nanti suatu saat akan ditanya, apakah engkau percaya kepadaku pada waktu kamu mendengarkan firman-Ku? Itu sebabnya dalam Markus 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya adalah betapa pentingnya pemberitaan firman Tuhan, berita Injil keselamatan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah situasi kota Bandung ini. Saudara dan saya harus mendukung pemberitaan firman Tuhan. Tidak hanya duduk, diam, dan pulang begitu saja, tetapi harus mendukungnya. Karena apa? Karena rupanya mereka menanti dengan begitu lama berita keselamatan itu. Kristus datang memberitakan tahun Yobel, itulah yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan. Bahwa semenjak kedatangan Kristus di dunia ini, peristiwa Bethlehem dan peristiwa Paskah Golgota, maka kepada saudara dan saya sudah dibukakan pintu rahmat Tuhan. Artinya tahun anugerah Allah, tahun pengampunan dosa, tahun keselamatan, sorga terbuka, dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan percaya, maka dia diberikan kehidupan dan keselamatan yang kekal. Itu diberikan pada hari-hari ini. Itu sebabnya tahun rahmat Tuhan adalah waktu anugerah bagi kita untuk bertobat. Saudara tidak boleh menunggu esok saja amang pendeta saya bertobat, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi sebetulnya tahun rahmat Tuhan itulah hari ini. Jangan tunggu besok saja amang pendeta saya bertobat. Pertanyaannya adalah, apakah saudara tahu hari esok? Jawabnya, ya, kita tidak akan tahu bagaimana hari esok. Tidak ada yang tahu. Tapi waktu anugerah atau tahun rahmat Tuhan adalah sekarang ini. Pada waktu saudara sedang mendengar firman Tuhan ini, itulah waktu yang tepat untuk meninggalkan dosa dan menerima Yesus. Kadang kita sangat yakin dan sangat yakin sekali bahwa saudara dan saya pasti hidup. Pasti hidup. Itu keyakinan kita. Tapi siapa yang bisa memprediksi hari esok ataupun 1 dan 2 jam lagi? Tidak ada. Jadi sepanjang disebut sebagai waktu ini dan hari ini, maka itulah tahun rahmat Tuhan. Loh, nanti saya akan bertobat, atau nanti setelah saya menjelang mati saya akan bertobat. Tidak ada. Di tengah-tengah saudara-saudara kita Katolik, amang inang, ini perbedaan kita Protestan Lutheran dengan Katolik. Katolik ada yang disebut dengan namanya purgatori. Purgatori adalah api penyucian. Pada waktu seorang Katolik itu mati, maka dia langsung masuk ke purgatori, disiksa, dibersihkan, dan disucikan. Nah, mereka membutuhkan doa-doa keluarga, mereka membutuhkan doa gereja, membutuhkan misa, supaya mempercepat mereka keluar dari api penyucian purgatori penyiksaan itu untuk sampai ke surga. Tapi Bibel kita tidak mengatakan seperti itu. Itu merupakan bagian dari kepercayaan mereka. Tetapi itu pun juga kita tidak usah hakimi mereka. Tapi yang jelas adalah konfes pengakuan iman gereja kita HKBP bahwa tidak ada lagi pengampunan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi dengan demikian, tahun rahmat Tuhan itu kapan? Tahun rahmat Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya adalah hari ini. Saya akan membacakan 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua untuk menekankan hal ini. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua mengatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Paulus tidak mengatakan, oh besok saja. Besok saja saudara bertobat dan terima Tuhan. Oh tidak. Paulus dengan jelas menegaskan waktu ini adalah waktu perkenanan. Allah membuka surga bagi saudara. Dan hari inilah adalah hari penyelamatan. Hari inilah Allah memberikan keselamatan kepada kita. Maka dengan demikian waktu anugerah jangan disia-siakan.
Karena tahun Jobel dalam bahasa pemahaman orang sana adalah tahun pembebasan. Dan sekaranglah tahun pembebasan itu. Amanginang dot sudena posobulung, waktu anugerah kita sudah terbuka untuk kita. Firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita, Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat yang dinantikan ribuan tahun oleh orang Israel. Dinantikan oleh segala suku-suku bangsa. Termasuk dulu nenek moyang kita orang Batak 160 tahun yang menerima Injil. Dan masih banyak suku-suku di Kalimantan ataupun di Papua yang belum mendengarkan Injil. Nah, tetapi keluarga kita pun jangan-jangan juga belum mendengar Injil. Yesus Juru Selamat kita, hanya dalam Dialah ada keselamatan. Nubuat sudah digenapi, sekarang keselamatan dipaparkan kepada kita. Sudah waktunya saudara dan saya menerima itu menerima Yesus di dalam hidup kita. Dalam Kristus ada pembebasan, dalam Kristus ada kabar baik, kabar sukacita, bukan bad news tetapi good news. Good news di dalam Yesus, dan dalam Yesus rahmat Tuhan diberikan kepada kita. Amanginang, bagaimana dengan kita? Saudara dan sayalah yang akan meresponnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih berkat firman-Mu sudah sampai kepada kami. Engkau memaparkan kepada kami Tuhan, hari ini adalah hari keselamatan. Waktu ini Tuhan membuka pintu sorga, dan Tuhan berkenan untuk ditemui, dan juga Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kami. Engkau sudah datang, Tuhan Yesus menjadi penyelamat kami. Karena itu, datanglah Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, bebaskan kami dari dosa, kuasa gelap, segala macam penyakit, masalah, dan berbagai macam pergumulan. Engkau berbicara kepada kami Tuhan, dan hidupkanlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Berkati kami dalam segala usaha, pekerjaan, kehidupan keluarga, usaha kami. Kuliah kami, sekolah kami diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami dalam waktu-waktu di depan kami serahkan kepadamu saja, dan terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengar amanat agung itu. Engkau menyuruh kami memberitakan Injil itu, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon, berkatilah badan pekabaran Injil Barmen, berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia. Berkatilah tempat-tempat pengajaran supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkatilah Biro Zending Huria Kristen Batak Protestan dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkan kami supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.